Ibu dan anak-anakku semuanya, permintaanku hari ini, Bapak telah meminta kekuatan kepada Tuhan agar Bapak berhasil dalam pekerjaannya Bapak. Namun Tuhan itu juga memberikan lemah supaya belajar rendah hati. Aku meminta kesehatan agar aku dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Namun Tuhan memberi aku lemah hidup agar aku dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Permintaanku, aku meminta kekuatan kepada Tuhan agar aku berhasil dalam semua pekerjaanku. Namun, dibuatnya aku lemah agar aku belajar rendah hati dan taat. Aku meminta kesehatan agar aku dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun, sesekali diberinya aku kelemahan tubuh agar aku dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Aku meminta kekayaan agar aku lebih bahagia. Namun, diberinya aku kesederhanaan agar aku lebih bijaksana. Aku meminta kekuasaan agar aku dipuja semua orang. Namun, diberinya aku kelemahan agar aku merasakan kebutuhanku akan Tuhan. Aku meminta semua hal agar aku dapat menikmati hidupku. Namun, diberinya aku hidup agar aku dapat menikmati semua hal. Aku tidak mendapatkan semua yang kuminta, namun aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Bertentangan dengan keinginanku, doa-doaku yang tidak terucap, semua sudah dijawabnya lengkap. Dan di antara semua orang, akulah yang diberkati dengan sangat melimpah. Saudara-saudara terkasih, pada acara ibadah petuain secara online ini, kami dari KRW Nazaret mempersembahkan pelayanan yang semoga menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun kita tidak secara langsung bertemu dalam persekutuan dengan keimanan, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Semoga berkat Tuhan yang membuat kita tetap sehat dan dikuatkan dalam melalui cobaan dari masa pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat umat yang percaya kepadanya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan,
Mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon pimpinan dan bimbingan sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 12 demikian. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 12. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Sebelum masuki firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 192, isining kabar kapingahan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Sepatutnya
saat ini meskipun kita dalam kondisi PSBB yang semakin kita tidak tahu kapan selesainya, tetapi kita semua patut bersyukur di mana Tuhan sudah memperkenankan kita untuk senantiasa mau hadir membangun persekutuan bersama, meskipun saat ini kita lakukan dengan cara online. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibaca tadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Pada saat ini kita ingin belajar dari Rasul Paulus bagaimana nasihat Rasul Paulus bagi kehidupan kita, khususnya di dalam kita membangun kerohanian kita. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 12. Kita bisa merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita belajar bagaimana Paulus menasehati jemaat Timotius, terlebih pada keadaan dan situasi pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesibukan manusia akhir zaman saat ini hanyalah terfokus kepada kenyamanan hidup setiap hari, yaitu bagaimana ia dapat memiliki uang dan harta kekayaan yang bisa dinikmati secara nyata dan memuaskan hasrat hati akan keinginan dunia. Keadaan ini sesungguhnya telah membuat begitu banyak orang percaya tertipu oleh tipu daya dunia, yang merupakan suatu rencana iblis untuk menarik lebih banyak orang ke dalam kebinasaan. Satu hal yang sangat mengerikan bahwa tipu daya yang dilakukan iblis ini tidak tampak nyata, sehingga orang tidak melekat dengan Tuhan akan sangat sulit untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya ada banyak orang yang telah tertipu oleh tipu daya iblis ini yang begitu licik, tetapi ia tidak merasakan bahwa ia ditipu. Begitu banyak orang menjadi lupa diri, sehingga banyak yang dikejar saat ia hanyalah kehidupan materi yang dianggap membuat ia bisa tinggal dalam kenyamanan kehidupan. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Firman ini mempunyai arti bahwa apabila kita masih mengejar apa yang menjadi kesenangan dunia saat ini, itu sama dengan kita sedang menjaring angin atau mengejar sebuah kesia-siaan kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, lalu untuk apa semua yang kita kejar itu? Uang, harta, kekayaan, kemewahan, pangkat, kedudukan, kehormatan, yang hanya bersifat sementara, tetapi pada akhirnya semuanya itu adalah sia-sia. Kalau hanya ingin kehidup berkecukupan,
maka sesungguhnya rasa cukup itu sangat relatif. Karena rasa cukup seseorang tidaklah sama dengan rasa cukup orang lain. Ada orang yang merasa cukup kalau ia makan habis 3 piring. Tetapi ada orang yang merasa cukup apabila ia hanya makan sepiring saja dengan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan telah merancang segala sesuatu yang terbaik bagi setiap manusia dengan bagian atau porsi yang berbeda. Tetapi persoalannya, bagaimana setiap orang dapat mengerti apa yang menjadi bagiannya. Orang akan dapat mengerti apa yang menjadi bagiannya bila ia memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah orang yang mau terus bergaul dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab dalam bergaul dengan Allah, kita akan semakin bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Dia dan semakin diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Mengerti akan pikiran dan perasaan Kristus akan membuka mata hati kita untuk tidak lagi bermimpi mengejar apa yang menjadi bagian kita yang telah direncanakan oleh Tuhan. Sehingga kita akan dimampukan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Firman Tuhan telah berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu. Dengan memiliki pola pikir seperti ini, maka kita tidak akan mudah tertipu oleh tipu daya dunia yang menjadi bagian dari rencana iblis untuk merusak kehidupan setiap orang. Dan pada akhirnya menyeret setiap orang yang telah tertipu itu ke dalam kebinasaan kekal. Kita diingatkan di dalam ayat 9 dan 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya seseorang harus mengerti dan menyadari apa yang menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Kalau kita hanya melihat kehidupan saat ini dan berpikir yang penting bisa menikmati hidup hari ini, maka dapat dipastikan kita tidak termasuk orang yang bergairah untuk mengejar dan merebut kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Mengejar kesenangan dunia saat ini sama dengan membiarkan diri kita diikat dan dijerat dalam kejahatan berbagai nafsu, keinginan duniawi. Padahal dunia ini ada dalam kuasa iblis yang pada akhirnya akan dibinasakan oleh Tuhan dengan segala isinya. Firman Tuhan dengan tegas menasihati kita untuk menjauhi semuanya itu bila kita ingin merebut kehidupan kekal. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12, Tuhan telah berfirman, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mengerti pikiran dan perasaan Kristus akan membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus masuk dalam pertandingan iman yang benar, supaya kita pada akhirnya bisa keluar sebagai pemenang yang akan menerima sebuah hadiah, yaitu mahkota kehidupan kekal. Waktu ini semakin singkat, dan sangat sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Tinggalkan apa yang menjadi kesenangan dunia sekarang ini, dan jangan ditunda lagi. Masuklah dalam pertandingan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Bertandinglah dengan benar, karena untuk itulah kita semua terpanggil. Hanya orang yang menang dalam pertandingan yang diwajibkan. Selama kita masih berada di dunia ini, dia akan menerima apa yang menjadi bagiannya yang telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan Bapa di surga. Tetapi bagi setiap orang yang tidak mau masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, namun membiarkan dirinya terjerat oleh tipu daya dunia, maka bila waktu Tuhan tiba, penyesalan pada akhirnya tidak akan membawa sebuah perubahan. Karena kita ingat, sebab apa yang ditabur selama ia masih hidup di dunia, itulah yang akan dituainya. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua, terlebih pada saat ini di dalam kita memperkuat rohani kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan, dan kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan sambil kita iringi dengan memuji Kidung Pasamuan Kristen nomor 185. Kita pujikan ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan, walaupun kami hanya dapat menikmati melalui media televisi, HP kami, atau media yang lain Tuhan. Kami percaya ini adalah wujud bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami, dan Tuhan menyatukan kami di dalam satu ikatan kasih yang boleh Tuhan ikat kami semuanya di dalam persekutuan kami di dalam GKJ Sidoarjo ini Tuhan. Di dalam hati kami masing-masing Tuhan punya kerinduan satu di antara lain untuk boleh bersama-sama mengarungi badai penyakit ini Tuhan, sehingga kami boleh pengharapan yang indah. Suatu saat kami boleh bertemu, berjumpa di dalam suatu keadaan yang indah yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami, dan pada malam ini kami boleh mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini
dapat kami gunakan untuk bersama-sama Tuhan di dalam membangun persekutuan kami di GKJ Sidoarjo ini. Tuhan, kami berdoa khusus untuk keluarga kami masing-masing dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menguatkan jiwa tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh setia menjalankan arahan pemerintah bahwa kami harus hidup sehat, memelihara jasmani kami Tuhan, untuk kami boleh menjaga tubuh jiwa raga kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan mungkin tidak mendapat keberuntungan. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, atau mungkin usahanya dalam keadaan yang terpuruk. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan damai sukacita, sehingga saudara kami Tuhan boleh pemikiran yang indah dan bisa mengarungi badai ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu Tuhan, terkhusus di dalam kami membeli Pembespon 70 Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan gereja kami, boleh kami wujud nyatakan bersama-sama Tuhan. Kuatkanlah panitia pembangunan, panitia-panitia lain Tuhan, yang mengupayakan kelangsungan gereja-Mu ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, majelis, pengurus komisi, dan semua yang terlibat di dalam pergumulan kami bersama Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami tata, kami upayakan Tuhan memberkati, sehingga damai sukacita berada dalam persekutuan kami Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan undur di dalam persekutuan ini, melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah kami, sehingga Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bermasyarakat, boleh keadaan yang damai sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang boleh kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memujikan Kidung KPK nomor 193, Mung Sawiji Kabecang Sejati.
Demikian ibadah pada malam hari ini, ibadah keluarga. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus pada situasi pandemi COVID-19. Gusti memberkahi. Amin.